This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. Welcome to headquarters embarrassment. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Doni Khairunas. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang pengertian dari emosi. Jadi sebelum kami jelaskan pengertian emosi, mungkin yang ada di benak pikiran kita, emosi itu cuma satu, yaitu cuma marah. Itu kan yang ada di pikiran kalian, di pikiran saya gitu. Sebelum saya mengetahui lebih dalam emosi itu hanya marah gitu. Apa sih sebenarnya pengertian emosi itu? Oke, singkat saja. Saya di sini akan kasih paham tentang apa itu emosi, pengertiannya, terkhusus pengertiannya menurut para ahli itu. Jadi yang pertama, menurut William James dalam Wigde 1995, jadi ia mengatakan emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas apabila kita berhadapan dengan situasi tertentu gitu. Jadi yang saya pahami dari ilmuwan William James ini adalah perasaan kita itu akan berubah, akan menyesuaikan dengan objek yang kita hadapi waktu itu gitu. Contohnya, ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran itu dihina-hina, dikolaborasikan dengan musik DJ, pasti perasaan kita akan marah kalau kita beriman. Tapi pasti semuanya bakalan marah kalau kita mendengar bahwasanya Al-Quran itu dihina-hina. Dan kalau misalkan kita mendengar lagu Bernadia, kita akan sedih. Nah, itu adalah contoh sikap menyesuaikan perasaan terhadap objek yang kita hadapi. Jadi kurang lebih seperti itu apa yang saya pahami. Guys, di sini aku bakal ngejelasin jenis-jenis emosi ya. Emosi itu terdapat beberapa macam. Nah, emosi itu bukan hanya marah aja, tetapi ada marah, sedih, takut, bahagia, kecewa, terkejut, kagum, dan cinta. Itu semua termasuk emosi ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan ngejelasin satu persatu bagaimana emosi itu muncul. Yang pertama, nih, marah. Marah ini bisa muncul dikarenakan kita merasa frustasi, kecewa, atau diperlakukan tidak adil, gitu ya, teman-teman. Nah, marah itu biasanya dirasakan oleh kita sendiri ya, bagaimana gitu. Itu yang sering dialami oleh kita. Terus rasa takut. Nah, takut juga di sini itu disebut juga emosi. Takut ini muncul karena kita merasa terancam. Contohnya, misal kita tuh pergi ke sebuah kebun binatang, mendekati buaya. Buaya kan suka menerkam mangsa gitu ya. Nah, di situ kita kan merasa takut gitu ya terhadap buaya itu karena kita merasa terancam gitu, takut tingap gitu ya. Nah, terus ini juga ada jijik nih. Jijik juga ini termasuk emosi. Jijik ini muncul karena enggan atau tidak suka terhadap sesuatu ataupun seseorang gitu. Tapi bukan jijik karena gitu ya, bukan gitu ya maksudnya. Terus sedih. Sedih ini muncul karena kehilangan sesuatu yang berarti. Terus kecewa, terus rasa putus asa. Di situ kita sering merasakan sedih ya gitu. Nah, terus ada terkejut. Terkejut ini muncul ketika melihat sesuatu di luar perkiraan atau sesuatu yang baru. Misalkan kita dikasih surprise nih waktu ulang tahun, nah kita terkejut kan, kayak wah gitu, gimana gitu ya. Terus ada juga ini emosi cinta. Cinta ini ternyata emosi, teman-teman. Ini emosi positif yang dapat membawa remaja pada perilaku positif tuh. Lalu emosi juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif itu apa aja? Emosi positif itu seperti bahagia, cinta, harapan, romantis, dan keyakinan. Lalu emosi negatif itu apa? Emosi negatif itu seperti takut, sedih, kecewa, gelisah, dan merasa bersalah. Itu semua emosi. Jadi teman-teman, emosi itu bukan hanya karena marah gitu, ada banyak kan tuh. Mungkin Selanjutnya, cara menghadapi emosi. Jika emosi itu sifatnya otomatis, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi emosi tersebut? Nah, sebetulnya kita bisa melakukan satu hal penting, yaitu kita bisa memutuskan untuk mengontrol perilaku dan persepsi kita agar yang kita lakukan tidak berdampak negatif. Jadi marahnya itu memang tidak bisa dikontrol, sedihnya itu ya memang otomatis.
Tetapi perilaku kita setelah merasakan emosi itu sebetulnya ya bisa kita kontrol, bisa banget kita regulasi supaya nanti kondisi kita bisa jauh lebih baik dan kita tidak melakukan hal yang negatif dan tidak berlarut dalam emosi yang kita rasakan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ridi. Saya akan membahas sedikit tentang penyebab-penyebab emosi. Setiap hari kita merasakan berbagai emosi, dari marah, senang, sedih, hingga cemas. Tapi apa sih yang sebenarnya menyebabkan kita merasakan emosi? Yuk kita bahas. Emosi seringkali dipicu oleh situasi eksternal. Ketika kita mendapatkan kabar gembira misalnya, tubuh kita secara otomatis merespon dengan rasa bahagia. Sebaliknya, ketika kita menghadapi tekanan atau masalah, stres bisa muncul. Selain faktor eksternal, emosi juga dipengaruhi oleh reaksi kimia di dalam otak kita. Amigdala, bagian otak yang mengendalikan emosi, bekerja bersama hormon seperti dopamin untuk kebahagiaan atau kortisol untuk stres. Pengalaman masa lalu juga memainkan peran besar, misalnya seseorang yang pernah trauma mungkin merasa cemas saat menghadapi situasi yang mirip dengan pengalamannya dulu. Otak kita mengasosiasikan pengalaman dengan emosi. Selain itu, hubungan kita dengan orang lain juga dapat mempengaruhi emosi. Sebuah konflik bisa menimbulkan amarah, sedangkan dukungan dari orang yang kita cintai dapat memberikan rasa nyaman. Nah, jadi emosi kita tidak hanya muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari situasi eksternal hingga reaksi kimia di dalam tubuh. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh saudara-saudara mengenai emosi, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghindari emosi dan bagaimana cara menghadapi emosi, dan juga ada jenis-jenis emosi dan begitu juga pengertiannya. Dan di sini saya akan memberikan teknik atau cara bagaimana menghindari emosi. Tentu saja ada beberapa teknik dan cara untuk menghindari emosi. Yang pertama ada teknik pernapasan, yang kedua mindfulness, yang ketiga ada olahraga, keempat hobi, kelima komunikasi, keenam istirahat yang cukup, dan yang terakhir hindari pemicu. Teknik pernapasan adalah ketika kita merasa emosi, tariklah napas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Ini dapat membantu Anda untuk menenangkan pikiran. Yang kedua itu tekan mindfulness. Fokuslah pada momen sekarang. Perhatikan pikiran dan perasaanmu dan jangan menghakiminya. Dan kemudian adalah olahraga. Karena aktivitas fisik dapat melepaskan endorfin yang membuatmu merasa lebih baik. Kemudian ada hobi. Karena melakukan hal yang kita cintai, hal yang kita sukai dapat mengalihkan perhatian dari emosi negatif. Kemudian tentunya dengan komunikasi. Bicaralah dengan orang-orang yang mungkin Anda percayai. Luapkan emosi padanya dengan cara berbicara kepadanya dan perasaannya. Bicaralah bagaimana perasaanmu kepada orang yang kamu percayakan, seperti halnya psikolog atau yang lainnya. Kemudian ada istirahat yang cukup. Kenapa? Karena kurangnya tidur dapat membuatmu sensitif terhadap suatu emosi yang sangat negatif. Yang terakhir adalah pemicu. Hindarilah pada pemicu. Kenalilah hal-hal yang memicu emosi yang negatif dan usahakan untuk menjauhilah. Seperti halnya ketika kita tidak menyukai sesuatu, pasti kita tidak akan emosi ketika kita mendekatinya. Ketika hal itu mendekati kita. Kurang lebih cukup sekian.